Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Sagung dumadi. Matur sembah nuwun. Masih bareng dengan Kang Tro. Pertama, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semuanya, buat dulur-dulur semuanya yang selama ini sudah mensupport, mendukung channel ini. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keberkahan dan selalu dalam kebahagiaan dari alam semesta. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Setidaknya kita memberi pencerahan agar kembali ke dalam kesadaran diri, di mana kesadaran diri ini adalah modal utama kita untuk kemakmuran diri. Dan kali ini yang ingin saya bahas tentang ilmu sugesti dan juga pernapasan. Ini banyak yang bingung dan bertanya tentang kedua ilmu ini. Sebelumnya dibantu like-nya, share-nya. Dan apabila ada pertanyaan ya monggo ditanyakan saja. Nanti akan saya jawab semampu saya. Ilmu sugesti. Sebenarnya ilmu sugesti ini banyak beredar di dunia spiritual. Bahkan mayoritas ilmu-ilmu yang digunakan oleh spiritual sekarang itu kebanyakan ilmu sugesti. Lebih mengandalkan kekuatan sugestinya. Makanya ilmu-ilmu ini juga banyak diminati. Ilmu kesaktian, jimat, minyak, amalan. Itu sebenarnya sebagian dari ilmu-ilmu sugesti. Sampai harus paham. Di titik ini harus paham. Amalan, mantra, itu sebagian dari sugesti juga. Mensugesti diri sendiri. Doa itu juga sugesti. Permohonan itu juga sugesti. Mensugesti diri kita sendiri. Jadi yang bisa mengabulkannya, yang bisa mewujudkannya ya tergantung diri kita sendiri. Usaha kita bagaimana? Gerak kita bagaimana? Afirmasi itu juga sugesti. Bagian dari sugesti diri, meningkatkan motivasi diri, memperjelas keinginan kita, memprogram pikiran kita, itu juga ilmu sugesti. Orang dagang bisa laris karena membawa jimat ataupun mendapat sesuatu dari seseorang sehingga bisa dia dagangannya laris, itu ya karena sugesti. Yang ampuh bukan jimatnya. Yang ampuh yang membawanya. Karena apa? Setelah membawa barang ini,
dirinya termotivasi. Sehingga ragu-ragu, was-was, dan ketakutan itu hilang. Menjadi sebuah kepercayaan diri yang luar biasa timbul pada dirinya. Makanya jimatnya berfungsi. Yang membuat jimat itu berfungsi ya orang yang memegangnya. Kalau jimatnya sendiri udah ada apa-apanya. Gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang sampai detik ini masih tergantung dengan pegangan, jimat, pusaka, yo mari kita berpikir kembali. Kita pikir kembali. Tidak ada salahnya kan kita percaya dengan diri kita sendiri. Dengan kekuatan yang ada dalam diri kita sendiri kan tidak ada salahnya juga. Setidaknya kita menghargai ciptaan yang maha kuasa. Apa? Diri kita ini. Sehingga kita lebih percaya dengan keagungan Tuhan itu sendiri lewat diri kita sendiri gitu. Daripada kita harus memakai media kayak pusaka, kayak jimat, harus punya pegangan. Nah, ilmu-ilmu seperti pengasihan, buka aura, buka mata batin, buka cakra, itu juga sugesti. Murni itu sugesti. Jadi klik ndaknya ilmu itu tergantung orangnya. Makanya buat teman-teman semua yang selama ini buka mata batin kok susah. Sudah puasa ini itu, sudah melakukan ini itu, tapi kok enggak terbuka-buka. Ya karena kepercayaan diri jenengan kurang kuat. Itu kan mainnya di sugesti. Mainnya di sugesti. Buka mata batin itu murni sugesti ilmunya. Orang yang membuka itu hanya mensugesti diri jenengan sehingga sampean masuk terbawa sugestinya, sampean bisa mewujudkan apa yang sampean inginkan itu dari diri sampean sendiri sebenarnya. Sebenarnya loh kalau kita mau jujur-jujuran loh. Di sini saya enggak mau menjatuhkan siapa-siapa. Ini kan pembelajaran. Ini kan kita mencari pencerahan. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Matur sembah nuwun, terima kasih. Salam kenal, salam paseduluran dari Kang Tro. Dibantu like-nya, share-nya. Bagaimana caranya Kang mengatasi pikiran yang susah fokus saat memanggil seseorang dari jarak jauh? Padahal saya sudah sering olah napas bawah perut, dada, dan otak rahayu. Sebenarnya yang susah fokus itu rasa jenengan. Sampean tuh masih terbawa oleh perasaan jenengan. Kalau pikiran itu kalau sampean sudah punya apa itu target, sampean sudah melihat si target ini. Sebenarnya ini pikiran ini bisa klik di target itu. Yang menjadi susah klik itu karena sampean terbawa rasa, itu bukan masalah pikirannya. Yang perlu dihandle itu rasa jenengan. Sampean terbawa rasa. Mempengaruhi orang jarak jauh itu pernapasannya itu hanya mendorong energi pada diri jenengan. Titik fokusnya atau pikiran jenengan ke orang ini yang menyalurkan frekuensi atau gelombangnya kepada orang tersebut itu pikiran kita, bukan rasa kita, bukan pernapasan kita, bukan. Pernapasan ini mendorong dari pernapasan perut ke dada, ini mendorong energinya didorong ke atas
Sehingga pemikiran jenengan ini lebih kuat menyalurkan frekuensi atau gelombangnya kepada orang yang sampean tuju itu. Bukan berarti tarik napas, tahan, gitu saja. Tujuan saya ini, ya enggak jadi. Yang penting ini. Makanya titik fokus itu penting. Titik fokus dibarengi dengan niat dan tujuan jenengan, didorong oleh kekuatan atau energi dalam diri jenengan. Nah ini yang akan menghasilkan gelombang yang akhirnya sampai pada target jenengan. Bukan sekedar pernapasan. Terkadang banyak ya yang hanya mengandalkan pernapasannya saja. Tapi lupa dengan pemikirannya. Kadang pemikiran itu tadi, Kak. Susahnya apabila dipengaruhi oleh rasa itu. Yang bikin gagal fokus, kesana kemari itu bukan pikiran, itu rasa. Rasa itu untuk mencapai sebuah tempat itu tidak butuh waktu lama, menitan, Mas. Contoh, saya di Kediri, pengen ke Gunung Lawu itu. Rasa saya ini 1 menit sampai sana. Nggak perlu 1 menit, Pak. Sekian detik aja sampai sana. Tapi itu hanya rasa. Yang kita rasakan ini terkadang tidak sesuai dengan real atau kenyataannya di sana apa. Yang kita tahu ya hanya Gunung Lawu. Tapi di sana ada apa gini-gini, itu kita tidak bisa melihatnya. Itu hanya rasa saja. Kalau rasa itu cepat, tidak butuh menitan, bahkan bisa detikan sampai. Itu bisa nanti 1 menit pindah lagi ke sana, ya sesuai dengan yang kita inginkan. Itu kalau rasa. Makanya orang hidup kalau mengikuti rasa, dia tidak akan punya pendirian. Dalam dirinya dia tidak akan pernah punya pendirian. Karena Mbak, rasa itu tadi, setiap detik bisa berubah. Yang awalnya senang jadi nggak senang. Yang awalnya baik jadi nggak baik. Karena apa? Mengikuti apa? Rasa. Banyak yang terjerumus di ilmu rasa. Di saat rasa menjadi segalanya, sampai akan lupa berpikir. Sedangkan yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya itu adalah pola pikirnya, bukan rasanya. Sebenarnya di situ. Makanya ada pelajaran olah rasa, itu adalah menghandle rasa kita. Itu pelajaran dasar. Olah rasa, habis itu olah cipta. Kita mencipta dari rasa kita sendiri. Yang menciptainya pikiran. Lewat apa? Gerakan. Saya merasa pengen ngopi gitu. Ya harus sampai cipta. Dengan apa? Pemikiran. Melalui apa? Gerakan. Ke dapur, ambil kopi, gula, masak air, akhirnya jadi kopi sehingga bisa merasakan kopi. Kalau hanya merasa saja, ya nggak jadi kopi. Kang, bagaimana caranya mendeteksi benda-benda antik, mendeteksi benda-benda aktif? Itu pernapasan yang sampean pakai bisa perut. Itu sebenarnya membenturkan tenaga dalam diri jenengan dengan energi yang ada pada benda tersebut. Benda-benda antik itu memiliki energi.
itu bukan dari siapa sosok yang menunggunya, tapi proses pembuatannya dulu. Karena benda-benda itu juga dulunya berasal dari unsur-unsur alam. Apalagi unsur alam yang sudah terbilang tua. Makanya energinya juga luar biasa. Kayak benda batu akik gini. Ini proses terjadinya batu akik ini memakan waktu ratusan tahun. Makanya energinya juga ada. Dari proses apa? Proses pembentukannya. Bukan penunggunya batu ini. Lah ini batu ini yang nunggu siapa? Nggak ada. Ini ada kodamnya, Kang. Nggak ada. Jadi biar kita tidak terbelenggu di situ. Jadi ilmu sugesti itu kalau sekarang itu banyak yang mengikuti ilmu sugesti daripada karena orang hidup itu ya semua memakai sugesti. Mohon penjelasannya, Mas. Saya pernah belajar pernapasan di sebuah perguruan. Saat menahan nafas kok mental. Itu kenapa ya? Terima kasih. Itu ya sugesti, Mas. Tahan nafas, diisikan ke apa, nanti yang lain nyerang, akhirnya mental. Itu ya sugesti. Jadi antara energi yang dia miliki dengan energi jenengan, dia merasa amarahnya tinggi, kan pasti marah itu orangnya. Suruh marah. Apalagi satu grup. Ya terbawa sugesti itu tadi. Dalam bermeditasi apa yang harus difikirkan, Kang Tro? Mohon penjelasannya. Dalam meditasi, yang jenengan harus pikirkan adalah yang menjadi tujuan jenengan melakukan meditasi itu apa? Usaha susah, ya berarti pikirkan usaha jenengan. Dikaji, digali, kenapa susah? Kenapa enggak laku? Kenapa enggak laris? Dilihat juga kanan kiri jenengan kok laku, itu ada apa? Kurangnya di dagangan saya apa? Lah itu yang dipikirkan. Tujuan jenengan melakukan meditasi itu yang sampan pikirkan di saat sampan sudah diam, tenang, membaca. Yang dibaca ini adalah tujuan jenengan itu tadi. Bagaimana caranya menarik uang melalui meditasi, Kang? Nggak ada. Menarik uang loh, nggak ada. Kalau cara mendatangkan uang ada. Satu, lewat dagang, bisnis, itu bisa. Itu titik pijitnya di sini, Mas. Sampan pilek, sakit kepala itu bawah ini, bawah telinga ini sampan pijit. Memang sakit, tapi nanti sakit kepala sampan sembuh. Migrain itu juga sembuh di situ. Itu juga sembuh. Terima kasih semua yang sudah hadir. Sehat semua, lancar semua usahanya, makmur semua hidupnya, lalu diberi kebahagiaan oleh alam semesta, dan semua yang menjadi hajat ataupun keinginan jenengan segera terwujud. Sebenarnya di situ. Jadi ilmu-ilmu sugesti sekarang ini, pada zaman-zaman sekarang ini ya banyak yang maharnya ya luar biasa. Ilmu-ilmu sugesti gitu. Cuma kalau di ilmu yang murni energi itu ya pernapasan. Pernapasan itu keilmuannya nanti tetap juga
sebenarnya memakai sugesti, tetapi kembali ke diri sendiri. Kembali ke dirinya sendiri. Karena apa? Yang menyampaikannya itu diri sendiri melalui pikirannya. Makanya saya sering-sering budayakan berpikir dulu sebelum merasa. Karena rasa itu adalah caramu untuk menikmati hidup. Itu sampean pakai rasa untuk menikmatinya. Tapi untuk hidup sampean tuh harus pakai pikiran. Kalau untuk menikmati pakai rasa. Karena dengan pemikiran sampean akan tahu tata caranya untuk menjalankan hidup. Gak ada pagar goib, pagar koyo apa goib ki. Pagar goib itu pagar kayak apa? Gak ada pagar goib itu, Mas. Lah itulah ilmu sugesti yang sampean yakini. Sehingga sampean susah sendiri kan? Ya karena sampean meyakini ilmu-ilmu yang sebenarnya tidak ada itu. Pagar goib itu kayak apa toh? Kalau pagar bata saya tahu, pernah bikin. Kalau pagar goib itu yang kayak apa? Terus cara membuat pagarnya bagaimana gitu. Ilmu-ilmu yang setengah halusinasi gitu dihilangkan aja toh. Enggak ada gunanya. Cari ilmu yang real-real gitu loh. Kalau lapar cari beras, masak bisa dimakan gitu. Itu agak real, agak logis gitu. Dagangan supaya laris. Satu, di saat pembeli datang itu tanggapan jenengan harus bagus. Desainnya harus bagus. Pemikiran jenengan harus positif. Orang dagang itu kalau pikirannya ruwet, dagangannya ya ruwet. Itu aja, enggak usah banyak-banyak. Setiap mulai dagang wis diniatnya nyari rezeki sudah. Rezeki itu enggak ada yang datang sendiri, pasti dicari. Kalau rezeki datang sendiri, semua orang enggak ada yang nyari rezeki, cukup menunggu di rumah. Salam rahayu buat semuanya. Dibantu like-like-nya 82 yang hadir. Terima kasih. Sehat, sukses selalu, lancar rezekinya. Yang sakit segera diberi kesembuhan. Yang lagi ada masalah segera diberi pencerahan. Yang belum punya keturunan segera diberi. Yang belum makmur segera diberi jalan kemakmuran. Tetap semangat. Jangan pernah ngedon. Percaya pada diri sampean sendiri. Kalau orang lain bisa, kenapa sampean tidak? Manusia itu sama saja. Tergantung apa? Usaha kita. Karena tidak ada kesuksesan itu dari hanya omongan itu tidak ada. Semua butuh usaha. Ora ono kamulyan tanpa perjuangan. Basecamp Klungkung sembah nuwun, terima kasih sudah berlanggan di Makrifat Jawa Channel. Sehat sukses buat jenengan. Jadi ilmu pernapasan ini saya bagikan lagi. Di bawah perut, di saat sampean mengolah nafas bawah perut, di situ wujud atau ciri-ciri pernapasan jenengan berfungsi itu adalah satu, meningkatnya kepercayaan diri jenengan. Dua, kesestabilan energi pada tubuh diri jenengan. Imun jenengan. Tiga, kreativitas jenengan. Nah, kalau sampean pengen melatih intuisi ataupun cepat dalam mengambil keputusan, yaitu pernapasannya bawah perut. Kalau perut ini biasanya untuk
energi atau tenaga dalam atau untuk tujuan jenengan agar sampean tetap dalam satu tujuan. Kalau sampean punya cita-cita di situ. Kalau dada ini soal rasa amarah, supiah yang berlebih-lebihan. Makanya kalau untuk memikat, untuk pelarisan, untuk apa itu pengisian, itu bisa pakai dada, juga bisa pakai perut kalau pengisian. Itu tergantung. Cuma mengeluarkannya harus dari hidung. Obati wasir. Ang terus jalan live kenapa? Saya banyak kegiatan. Sebenarnya kemarin saya baru pulang dari Tangerang, Bogor, Bandung, lanjut ke Lampung, terus balik ke Kediri, lanjut lagi ke Alas Purwo. Ini baru balik ini, nanti malam saya mau bergerak lagi ke barat. Yes, karena sudah siap, ya harus dijalani. Makanya banyak yang belajar saya lewatnya online. Karena apa? Di saat saya perjalanan nanti masih bisa menghandle. Masih ada waktu untuk pembelajaran. Mulai besok untuk yang ikut privat online saya, mulai besok kita belajar lagi. Jam 9 malam, jangan lupa standby via Medzoom. Kita menggali keilmuan-keilmuan dalam spiritual. Berbayar, Kang. Berbayar, Mas. Kalau belajar sama saya itu berbayar. Kok ilmu dihargai, Kang? Iya, soalnya saya masih butuh ngopi. Makanya tak hargai, tapi yo enggak melebihi. Karena biayanya mahal. 1 juta untuk seumur hidup. Ya kalau ada guru yang mau ngajari 1 juta seumur hidup, ya monggo. Cari aja. Umur hidup loh. Apakah ada tanda-tanda atau kode dalam diri, Kang, yang bisa kita ketahui kalau orang yang kita panggil sudah masuk pelet ilmu nafas yang sudah kita buat? Ya kalau targetnya masuk ya pastinya ya kesampaian tanda-tanda nih, cari sampean. Apa tubuhnya bergerak gini? Iku ilmu sugesti, Mas. Mbak, apa sopo iki? Pelet. Itu ilmu sugesti itu. Makasih. Itu saraf aja, Mas. Sebenarnya cenderung di saat kita olah pernapasan itu memperlancar peredaran saraf ataupun peredaran darah. Kalau sampai merasakan sesuatu, ada yang naik, ada yang gini-gini, itu cuma sebenarnya adalah pembenahan saraf. Kita logis-logis saja lah, Mas. Ora usah sing goib-goib. Yang logis saja. Nah, ilmu-ilmu sugesti itu sekarang sudah berkembang dan banyak yang meyakini. Contoh aja, saya ngajari orang, nggak pakai puasa, nggak pakai mantra gitu. Orang itu pasti nanya, Kang, puasanya berapa hari? Kang, mantranya apa? Yo karena sudah terbiasa sugesti seperti itu. Kalau ingin mendalami ini harus puasa sekian, nah mantranya harus ini. Itu mantra itu adalah sesuatu yang sampean ucapkan, yang sampean pahami, yang sesuai dengan tujuan sampean itu menjadi mantra. Enggak harus seperti saya mantranya, tujuan kita beda-beda kok.
Ya mantranya ya buat sendiri-sendiri aja gitu. Mata berkedip-kedip itu tandanya apa ya, Kang? Berarti tanda itu masih hidup. Kalau berkedip toh itu tandanya masih hidup. Nah, jadi ilmu yang seperti itu loh yang harus kita kaji, kita telaah. Kita sekarang masuknya ilmu apa? Spiritual kita mau kita bawa kemana? Apa hanya mengikuti seperti itu? Contoh ilmu gaib, penarikan pusaka, ini itu penampakan, kodam. Apa hanya seperti itu? Kedua kita kaji ilmu ini ada gunanya enggak dalam hidup kita? Bisa merubah hidup kita enggak? Atau justru malah menambah kebingungan? Kalau menambah kebingungan, ya enggak usah terus dipelajari. Kalau ilmu itu menambah bingung, ya jangan dipelajari. Tapi kalau meningkatkan perubahan pada hidup jenengan, ya dilajari terus. Jadi ilmu-ilmu itu harus benar-benar dipahami. Jadi di saat belajar orang itu sudah paham. Jangan belajar dulu, dipraktekkan dulu tapi belum paham. Harus dipahami dulu baru dipraktekkan. Seperti itu ilmu itu. Kalau olah napas itu sebenarnya ilmunya simpel. Cara membuang keyakinan mantra. Mantra kan mensugesti diri. Enggak juga, Mas. Santet itu untuk ngobati orang cepet kok. Saya aja ngobati orang pakainya santet. Ya jujur, saya pakai. Kenapa buat kejahatan kok luar biasa? Ya karena amarah jenengan hanya untuk itu, untuk menjahati orang. Sampai coba sekali-kali sampai gunakan untuk menolong orang itu. Kang, kalau untuk pengisian lewat pernapasan apa bisa langsung? Bisa. Lewatnya hidung. Dari hidung ke hidung. Tujuan sampean apa ngisi itu ya tergantung sampean. Mau sampean pakai apa? Untuk jimat atau untuk apa? Jadi pemahamannya di situ. Sebenarnya kalau ilmu pengisian tuh gunanya untuk apa tuh? Kalau dipikir-pikir loh. Hanya sugesti tuh. Mensugesti diri tuh. Ngisi. Paling nanti dimaharkan loh isiannya. Gelang, bertuah, mahar sekian gitu. Ujung-ujung paling yo iku loh. Kang, bagaimana cara menjelaskan antara pikiran dan kenyataan? Loh, piye itu sampean kok iso nyelaras iki? Pikiran karo kenyataan iki. Lho sampean ki iso melakukan kenyataan ini mergo mbok pikir Pak. Sampean berjalan ini karena berpikir, sampean bisa hidup loh karena berpikir. Kok menyelaraskan gimana? Ya sudah selaras kok. Sampean bisa belajar, bisa makan, bisa minum itu karena berpikir sampean. Kalau udah perlu ya sampean buat apa?
Kalau saya di sini hanya menyampaikan. Itu ilmu mau sampai gunakan apa yo terserah sampai. Wong saya juga ndak pernah ngijazahi. Saya sampaikan saja. Oh, Mbah. Itu orang yus itu Mas, orang yang kebawa rasa, itu situ. Jadi ilmu itu dimanfaatkan yang baik. Dimanfaatkan yang sebaik mungkin. Jangan hanya untuk pameran. Jangan hanya untuk diakui orang. Ya dipakailah untuk kebaikan. Motivasi orang lain, bangkitkan motivasi orang lain. Kalau ilmu-ilmu sugesti itu kebanyakan ya kalau sugestinya kuat, ya ilmunya masuk. Kalau enggak kuat ya enggak ada efeknya gitu aja. Kalau ilmu-ilmu sugesti itu. Banyak kok orang itu enggak percaya pada dirinya sendiri, apalagi pada Tuhannya. Enggak percaya orang itu. Nyatanya ya enggak menuntut kemungkinan orang-orang itu banyak nyari jimat toh. Mau kemana aja nyari doa dulu. Mana itu nyari orang dulu untuk mendoakan. Mau melakukan apa nyari dulu sesuatu untuk mendoakan. Ya karena mereka enggak percaya Tuhan sebenarnya. Mereka hanya ngomong percaya, tapi sebenarnya enggak percaya. Nyatanya masih butuh gembolan, pegangan, jimat, pusaka ini. Terus akhirnya tergantung dengan pusaka tersebut, tergantung dengan jimat tersebut, tergantung dengan mantra tersebut, tergantung dengan amalan tersebut. Loh, Tuhannya di mana? Katanya percaya. Salam kenal dari Bali, terima kasih. Yang dinamakan Tuhan itu di mana, Kang? Saya kira di mana-mana. Tapi kalau nama Tuhan itu adanya di mulut panjenengan. Kalau jenengan ndak ucapkan ya ndak keluar. Coba diam semua. Makanya kalau panjenengan masih tergantungan, ingin melakukan apa-apa, minta doa orang lain, minta petunjuk orang lain, minta jimat, minta ini, itu, sekarang pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Percaya pada diri jenengan sendiri. Percaya dengan kemampuan panjenengan sendiri. Nggak ada orang itu yang bisa membuat sampean sukses. Karena yang bisa membuat sampean sukses itu diri sampean sendiri. Seperti saya ini hanya memotivasi jenengan. Ayo bangkit, ayo sukses. Saya memotivasi. Saya bukan orang sakti. Karena nggak ada orang sakti. Wong sakti ki sing kaya apa to? Orang sakti itu kayak apa? Kena batuk aja bingung loh orang. Saya kebal Kang, kena demam loh ya bingung, cari obat. Ya itulah manusia sekarang. Jadi tentang sugesti-sugesti yang membuat kebingungan jenengan. Ilmu-ilmu yang sekiranya nggak ada manfaatnya, ya carilah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Carilah kaweruh pengetahuan agar ada nilai dalam diri jenengan. Nilai kita itu adalah pengetahuan kita. Siap. Sini banyak ini. Ini dari Lampung, dari mana ini? Ini ngopi di sini, udah lama. Kemarin baru pulang ya dari mana-mana juga. Cara mendatangkan karma pada orang yang menghancurkan kita. Yang mendatangkan karma itu
cara kita, cara sampean mau membalas itu sebenarnya sampean tuh jujur aja mau dendam gitu. Enak itu mah. Sampean dendam dengan orang yang menyakiti jenengan gitu toh. Jangan mendatangkan karma. Nggak usah bahasa halus lah, langsung ya. Saya dendam kan dengan orang ini. Itu tujuan jenengan sebenarnya. Tidak mau mendatangkan karma enggak. Sebenarnya tujuan jenengan itu dendam dengan orang yang menghancurkan jenengan. Sugesti yang kuat itu bila dibarengi dengan pernapasan. Karena apa? Sugesti itu yang memperkuat energi sugesti itu adalah dari pernapasan. Sabdo itu jadi wujud, jadi terjadi. Padahal sabdo itu adalah sugesti, ucapan. Bisa menjadi kuat karena ada energi dari dalam dorongan ataupun dari pernapasan kita. Makanya jadi kuat. Jadi beneran. Masuk. Karena apa? Tidak ada kemunafikan. Dalam orang itu kalau omongannya, pikirannya, hatinya jadi satu, itu jadinya sabdo. Didorong oleh pernapasan. Pernapasannya mana? Dada. Dari perut dada. Ini ngumpulnya di dada sini. Orang ngabdo itu ngumpulnya pernapasannya di dada. Saat diucapkan jadinya sebuah sabdo. Tapi tidak semua sabdo itu mempan. Tidak semua sabdo itu mempan. Banyak orang-orang mengumbar sabdo gitu. Nanti kamu kalau enggak ngikuti saya tak sabdo. Enggak mempan itu. Tenang aja. Enggak akan mempan. Sabdonen gitu ya. Kemarin saya ada di Curhati. Waktu ke Lampung kemarin. Ada seorang pembimbing yang katanya kalau enggak ngikuti dia nanti kena sabdo. Saya tanya aja dia, loh daripada nyabdo orang lain suruh nyabdo dirinya sendiri aku. Biar sukses atau bagaimana itu. Makanya ilmu-ilmu itu ya harus kita pahami, kita cermati, kita dalami agar benar-benar bermanfaat untuk diri panjenengan. Jangan tergiur oleh ilmu-ilmu yang nantinya membawa kebingungan jenengan sendiri. Banyak ilmu-ilmu sugesti itu sangat banyak. Olah pernapasan itu simpel. Itu simpel, bisa digunakan untuk apa saja. Cara latihan gendam dan memperkuatnya gimana, Kang? Sering-sering mensugesti orang itu untuk gendam. Sering-sering mensugesti orang. Enggak ada orang itu gendam 1 kali, enggak 2 kali, 3 kali. Saya dulu pun sering juga. Seperti itu sering juga. Nah ini buat teman-teman semuanya, nanti yang mau gabung tanggal 23 bulan ini ada pembelajaran di Madiun, di Paguyuban Surya Nusantara. Monggo kalau yang mau hadir silahkan. Yang mau ikut online juga bisa, monggo silahkan. Langsung dengan Kang Tro, saya tidak ada admin, tidak ada apa. Monggo silahkan. Tetap apabila ada manfaatnya, silahkan dilakukan. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak usah. Tidak usah. Jangan sampai percaya dengan Kang Tro. Apapun yang ada di video saya, pikirkan dulu. Cermati dulu. Resapi dulu. Baru jalankan. Jangan asal percaya. Di saat tidak bisa membawa kebaikan pada diri jenengan, ataupun orang lain, tidak usah dilakukan. Terima kasih karena saya mau perjalanan ke padepokan saya akhiri dulu live ini. Semoga ada manfaatnya buat panjenengan semuanya. 109 orang yang hadir, sehat, sukses, murah rezekinya.
terbuka pintu rezekinya, diberi kemakmuran, kebahagiaan, dan terwujud apapun yang menjadi tujuan hidup panjenengan semuanya. Salam cerdas, salam rahayu, Sagung Dumadi.